Alhamdulillah untuk predikat wilayah bebas dari korupsi WBK, Kejaksaan Negeri Pramuka telah mendapatkan pada tahun 2020. Kita selalu mendampingi pemerintah kota dalam hal Pemkot Pramuka bagaimana dalam pelaksanaan sehari-hari pembangunan itu benar-benar itu dikawal oleh Kejaksaan Negeri Pramuka. Insya Allah ini di tahun 2024 kami akan berupaya untuk mendapatkan BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Adiasa, bertemu lagi dengan kami. Saya Intan. Dan saya Kilua di Podcast Nas, podcast ngobrol asyik namun serius. Sobat Adiasa, kali ini dengan kami berdua lagi setelah sekian lama ya Kil ya? Iya. Kita bisa bareng lagi. Dan hari ini Kilu, kita akan kedatangan narasumber yang sama. Wah, Seperti pertama kita bareng lagi tuh dulu. iya. Yang semisal Pak Kilu. Jadi pada kesempatan kali ini kita kehadiran Bapak Roy Riyadi SKMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pramuka. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kami juga mau mengucapkan ya Pak, terima kasih atas kehadirannya dan selamat bahwa pada hari ini baru dilaksanakan apel integritas dalam rangka Kejaksaan Negeri Pramuka menuju WBBM Pak, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, sebelum kita mencanangkan WBBM ini berarti Kejari Pramuka sudah mendapatkan predikat WBK dulu ya Pak ya? Iya, benar. Saya jelaskan ya. Alhamdulillah untuk predikat wilayah bebas dari korupsi WBK, Kejaksaan Negeri Pramuka telah mendapatkan pada tahun 2020. Insya Allah ini di tahun 2024 kami akan berupaya untuk mendapatkan BBM, yaitu wilayah birokrasi bebas melayani, seperti itu. Mungkin banyak ya Sobat Adiaksa di luar sana yang belum tahu Pak tentang WBBM itu sendiri. Mungkin boleh dijelaskan Pak, apa itu zona integritas menuju WBBM? Baik, zona integritas BBM itu bagian dari program peningkatan pelayanan kepada publik yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Menpan RB. Dan berdasarkan petunjuk pimpinan kita Bapak Jaksa Agung dan juga Bapak Kajati, maka pada hari ini kami melaksanakan kegiatan upacara zona integritas. Kalau zona artinya wilayah yang berintegritas. Jadi dalam pencanangan itu bagaimana kami menerapkan 6 manajemen perubahan menuju WBBM yang akan diikutin semua oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Pramuka, termasuk Kajari dan semua staf dan yang ada dalam melaksanakan tupoksinya sehari-hari, seperti itu. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, ada 6 zona integritas ya. Bisa dijelaskan apa saja 6 zona integritas untuk menuju Kejaksaan Negeri Pramuka dalam mencapai wilayah WBBM ini Pak? Baik, pertama Bapak jelaskan, pertama yaitu 6 area perubahan itu, pertama adalah area perubahan manajemen perubahan. Ini merupakan fondasi utama bagaimana kita memulai perubahan manajemen dengan pola pikir. Mindset kita ubah, pola pikir kita ubah, bagaimana budaya kerja individu itu kita ubah. Yang selama ini kita minta dilayani, tetapi ini kita melayani dengan setulus hati. Kita melaksanakan tupoksi kita itu benar-benar dengan tanpa ada keinginan atau tujuan selain kita mencari sesuatu yang hal-hal yang baik yang benar-benar diberkahi, seperti itu. Yang kedua adalah area penataan tata laksana. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa
membentuk atau meningkatkan efisiensi dalam efektivitas sistem kerja, ya kan? Misalnya bagaimana kita membuat SOP, melaksanakan SOP, dan memberitahukan kepada semua pegawai sistem proses yang ada di dalam tupoksi kejaksaan ini benar-benar dapat diterapkan. Yang ketiga adalah kita menguatkan penataan sistem manajemen. Ya, sistem manajemen ini yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan SDM, ya kan? SDM kejaksaan ini, terutama kejaksaan yang Prabu Muli ini benar-benar nanti bisa ditingkatkan, misalnya melalui mengikuti pelatihan dan segala macam. Lalu berikutnya adalah mengenai penguatan akuntabilitas. Nah ini penting ini, akuntabilitas ini kalau kita bicara akuntabilitas berarti sesuatu yang transparan dalam pengelolaan, baik itu pengelolaan penyerapan anggaran maupun dalam pengelolaan tugas kita sehari-hari, ya kan? Yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan hanya kepada diri sendiri, kepada publik, bahkan bisa kita pertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu adalah penguatan pengawasan. Nah, ini pentingnya waskat. Jadi saya selaku Kajarim bisa melakukan pengawasan ke bawah, dan di sini saya meminta pengawasan ini sistemnya 360 derajat. Artinya gini, yang bawah bisa mengawasi atasannya. Nggak usah takut-takut. Kalau atasannya menyalahi atau tidak sesuai dengan SOP, ditegur, diingatkan, ya kan? Karena sesuatu yang baik itu harus disampaikan. Terus yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah ini yang kita harapkan teman-teman di Kejaksaan Negeri Prabu Muli benar-benar profesional sehingga masyarakat itu merasa puas atas pelayanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Saya rasa seperti itu. Baik. Jadi atas zona integritas yang tadi disampaikan oleh Bapak Kajari itu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik ya Pak? Ya, salah satunya meningkatkan pelayanan publik dan juga bagaimana supaya pelaksanaan tugas sehari-hari itu tidak ada penyimpangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti itu. Baik. Nah, untuk meningkatkan pelayanan publik ini Pak, apa sih Pak program-program yang dicanangkan oleh Kejari Prabu Muli, khususnya inovasi pelayanan masyarakat ya, untuk menuju Kejaksaan Negeri Prabu Muli, menuju wilayah birokrasi bebas melayani. Nah, baik, kami Kejaksaan Negeri Prabu Muli dalam hal memberikan meningkatkan pelayanan publik telah melakukan beberapa inovasi. Baik. Tentu inovasi ini kaitan dengan tusi kita, tugas pokok fungsi kejaksaan yang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Pertama yaitu kami membuka posko ekonomi. Posko ekonomi. Jadi selain posko pemilu sebagaimana amanat dari pimpinan untuk mengawasi dan ikut serta dalam pengawasan dan memperlancar proses pemilu, tetapi kami juga membuka posko ekonomi. Nah, pertanyaannya, apa sih posko ekonomi ini kaitan dengan kejaksaan? Nah, tentu posko ekonomi ini inisiatornya adalah kita selaku kejaksaan sendiri yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Prabu Muli dan pihak Polres Prabu Muli. Posko ekonomi ini pada prinsipnya ada 3 hal yang harus didata dan dimonitor dan dievaluasi. Jadi ada 3, data, monitor, evaluasi. 3 program itu adalah program yang terkait dengan rencana kerja pemerintah dan direktif presiden, yaitu pertama mengenai mencegah stunting, ya kan? Yang kedua adalah mengenai mencegah inflasi. Yang ketiga adalah untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Ya kan? Di mana Kejaksaan Negeri Prabu Muli bisa masuk masalah kewenangannya apabila terhadap 3 program ini itu Kejaksaan Negeri Prabu Muli mulai 2 variabel bisa masuk. Pertama melalui datun.
dia bisa melalui pendampingan, memberikan advice terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut terhadap pihak stakeholder. Contoh dinas kesehatan, contoh misalnya Disperindak mengenai operasi pasar segala macam, terus mengenai dinas sosial, bantuan-bantuan. Ya sekiranya dalam program tersebut tidak ada aturan-aturan yang dilanggar. Lalu di mana lagi Kejaksaan Negeri Prabu-Muli bisa melakukan evaluasi monitor, yaitu melalui penindakan oleh kawan-kawan Pitsus dan di supporting intel intelijen. Misalnya terhadap 3 program itu ada bantuan dari APBD yang disalahgunakan atau bantuan APBN disalahgunakan, sehingga kita memastikan 3 program itu tepat sasaran dan tepat guna sehingga masyarakat itu bisa sejahtera. Nah, itulah peran kejaksaan di situ. Lalu kedua adalah kita ada namanya pengamanan proyek strategis yang ada di intelijen. PPS ini kita berdasarkan permintaan dari pemohon, berdasarkan dari SK-nya biasa SK Kepala Daerah, meminta bagaimana proyek strategis ini bisa dikawal, tidak terjadi hal-hal yang di luar aturan hukum yang ada. Terus yang ketiga adalah jaksa jaga desa. Ini ya Pak ya? Ya. Ini nih, jaksa jaga desa ini adalah bagaimana Kejaksaan Negeri Prabu-Muli mengawasi dan menjaga penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Misalnya kepala desa, bendahara desa supaya tidak disalahgunakan. Jadi kita melalui pendekatan preventif, pencegahan. Lalu ada Sipungar. Sipungar ini adalah digitasi pemulihan keuangan negara melalui bantuan hukum non litigasi. Ini melalui bidang datun. Nah ini adik Hilwa dan adik Intan perlu ketahui bahwasanya Sipungar ini benar-benar bisa dimanfaatkan bagi pihak ketiga, kontraktor untuk membayar temuan BPK terkait dengan kerugian atau kelebihan pengurangan pembayaran yang dilakukan oleh kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Pemkot kepada pihak ketiga. Sehingga kami mendapatkan data dari kerjasama dengan APIP, Inspektorat, temuan BPK di tahun 2023 itu sudah 94 atau sampai 97% sudah dikembalikan. Artinya, ya kan, pemulihan keuangan negara itu benar-benar cepat dipulihkan melalui inovasi kita. Seperti itu. Lalu ada Jaga Mase. Nah ini jaksa jaga puskesmas masyarakat sehat. Nah ini kaitannya kan tupoksi kita juga. Apa itu? Bagaimana jaksa bisa masuk ke dalam pelayanan kesehatan itu memastikan terkait dengan bantuan-bantuan, penggunaan dana yang dari APBD, baik itu pengadaan obat-obatan, segala macam itu tepat sasaran, ya kan? Sehingga benar-benar kehadiran jaksa di situ bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat yang mencari kesehatan. Tentu juga dalam hal ini Puskesmas sebagai BLUD yang mengelola anggaran sendiri itu kita dampingi lewat datun supaya tidak disalahgunakan. Lalu kita ada tilang drive-thru. Tilang drive-thru ini pengendara yang kena tilang mau mengambil SIM atau ini dia tidak perlu lagi mau turun, tinggal dalam mobil atau kendaraan bisa ngambil langsung. Nah ini ada siap antar barang bukti gratis santri. Jadi ada perkara-perkara pidana, perkara ini yang barang buktinya itu yang dikembalikan kepada pemiliknya atau apa itu diantar sama petugas kita langsung ke rumah. Jadi mereka nggak ngambil lagi ke kantor. Terus ada konsultasi dan pelayanan hukum gratis Kiai. Ini kita buka di City Mall biasa setiap hari Kamis. Bagaimana masyarakat bisa berkonsultasi terkait dengan hukum apa saja kaitannya dengan pendidikan dan pelayanan hukum yang dilakukan oleh Kejari Prabu-Muli. Terakhir jangan lupa loh, kita ada podcast Nanas. Itu juga salah satu inovasi. Nah, inovasi. Jadi podcast Nanas ini adalah bagaimana memberikan pelayanan, memberikan publikasi
kinerja kita yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Prabu Muli, bahwasanya kehadiran Kejaksaan Negeri Prabu Muli ini benar-benar dapat bermanfaat dalam proses penegakan hukum bagi masyarakat Kota Prabu Muli. Seperti itu. Wow, Keren banyak banget ya ya. programnya. Jadi Kejaksaan Negeri Prabu Muli ini selain menegakkan hukum, Kejaksaan Negeri Prabu Muli juga ikut ya Pak ya Ya. dalam pertama di posko ekonomi. Kita juga ikut andil dalam kegiatan yang ada di Prabu Muli, termasuk dalam pencegahan kemiskinan, Mhm. ya Ya, Pak ya, pencegahan inflasi yang ada di Ya. pasar seperti itu. Ya. Keren-keren ya Ya. programnya Tio. Programnya keren banget. Kira-kira ada nggak nih Intan kepo di antara salah satu program ini? Sejujurnya Kil, ini programnya keren-keren loh. Maksudnya Keren banget. si Pungar, Jaga Mase, drive thru. Ya. Biasanya kan kalau kita ditilang terus ngambil surat-surat ngantri kan. Ngantri. Sekarang udah nggak perlu ngantri lagi ya Pak Nggak ya? perlu lagi. Langsung datang, bawa surat tilang, langsung bayar dan langsung bisa. Cepat jadinya. Langsung bisa. Jadi cepat, efektif, Efektif. efisien Iya. juga. Jadi barang bukti juga langsung diantar ke masyarakat. nggak Untuk perlu kalau lagi barang datang. bukti ini gratis ya Pak ya diantarkannya Gratis Pak? diantar sama petugas kita. Sama petugas. Ya. Termasuk juga dengan si Pungar. Nah, kalau untuk si Pungar ini bentuknya aplikasi atau apa ya Pak ya? Bisa dijelaskan kepada Sobat Ini Adiaksa Pak? bentuknya semacam aplikasi ya. Aplikasi. Jadi pihak ketiga yang membayar terhadap kerugian yang temuan dari BPK itu nanti di-upload dalam aplikasi tersebut sehingga bisa dipantau oleh kejaksaan. Karena kita mengingatkan kepada mereka batas terhadap temuan BPK itu selama 60 hari. Oke. Karena kalau tidak kita akan melakukan penindakan. Maka kita selalu mendampingin pemerintah kota dalam hal Pemkot Prabu Muli bagaimana dalam pelaksanaan sehari-hari pembangunan itu benar-benar itu dikawal oleh Kejaksaan Negeri Prabu Muli sehingga tidak ada kebocoran uang negara seperti itu. Keren banget ya. Komplit. Komplit. Benar-benar. Apalagi Kilo yang mau kira-kira dikepoin lagi dari program aku sih udah sangat amazed ya. Iya, sangat keren sekali ya. Betul. Kita itu masuk di segala lini loh. Betul. Iya, termasuk ke kesehatan, termasuk Ada. jaga desa, Ada. jaga puskesmas. Wow, jadi masyarakat benar-benar terlayani. Baik. Oke. Dari berbagai program itu Pak, mungkin kita kan sedang menuju WBBM. Apa harapan dari Bapak sendiri mungkin Pak? Baik, harapan saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli tentu berharap dengan semua inovasi pelayanan publik ini kita yang pertama adalah WBBM itu hanya sebuah predikat, tetapi esensinya adalah bagaimana penerapan itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat mencari keadilan seperti itu. Dan yang kedua adalah bagaimana mengubah mindset dan pola cara berpikir pegawai Kejaksaan Negeri Prabu Muli semua, bagaimana kita melaksanakan tupoksi ini dengan ikhlas bekerja, dengan pengabdian, terus bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara, dan juga kita terhindar dari suatu hal-hal yang bisa mencoreng nama baik Kejaksaan Negeri Prabu Muli atau nama baik Kejaksaan lembaga yang kita cintai ini. Seperti itu. Jadi memang kita harus senantiasa menjaga nama institusi dan bekerja itu dengan ikhlas ya Tan ya. Kilo, ada yang mau tanya lagi ke Bapak? Mungkin cukup ya untuk podcast kali ini. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya hadir dan menyampaikan program ataupun inovasi Kejaksaan Negeri Prabu Muli menuju WBBM. Biasa, mungkin sekian untuk podcast kita kali ini. Nanti kita bertemu lagi di episode berikutnya. Ada pembahasan yang lebih seru lagi ya, Kil ya? Pastinya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.